Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo Antropo Ekosentris dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Bapak dosen penguji uji kinerja dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Virgustina Melvita, NIM 2421101444, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di UIN Syahada Padang Sidimpuan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran saya yang dilaksanakan di Min 6 Kota Padang. Untuk itu, kepada Ibu dan Bapak dosen penguji yang terhormat, mohon saran dan masukannya terhadap pembelajaran yang saya lakukan ini. Berikut videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, cerdas, semangat, Allahu Akbar. Yes. Amin. Pada hari ini, hari tanggal 9 Mei, ya, kita akan belajar. Sebelum pembelajaran kita mulai, maka terlebih dahulu kita berdoa, ya, dipimpin oleh ketua. Silakan Asyar ke depan, maju. Distain siap. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Terima kasih kepada Asyar. Selanjutnya, Ibu. Ini anak ibu yang terpanggil namanya tunjuk tangannya, ya. Selfie Nuraini, Keisha Evarizal, Naisha Evarizal, Kinaya Talita, Winsa, Fatihah, Yudi Andika, Razik, Natasha, Talita, iya, Akbar Azahid, Fatan, Muhammad Asyar, iya, alhamdulillah. Jadi semuanya anak ibu hadir, ya. Tidak ada satu orang pun yang tidak hadir. Nah, baik anak ibu semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, untuk menghayati, ya, menimbulkan nasionalisme kita, sebaiknya kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu, ya. Silakan dipimpin
Ginaya dulu ke depan. Ya nak, silakan. Oke. Yang semangat. Ambil di atas. Ya, sama-sama kita nyanyinya ya. Diiringi dengan lagu. Pembelajaran kita yang berjudul IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial. Ya. IPAS tentang singkat dengan IPAS. Bapak Ibu semuanya, pembelajaran kita IPAS yang berjudul bab 7 IPAS tentang aku dan kebutuhanku. Adapun tujuan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasikan jenis kebutuhan berdasarkan kepentingan. Yang kedua, peserta didik dapat mendeskripsikan perbedaan antara kebutuhan dengan keinginan. Nah, untuk pembelajaran kita nanti apakah itu anak ibu tahu tidak apa itu kebutuhan? Hah? Anak ibu tahu tidak kebutuhan? Apa yang disebut dengan kebutuhan? Tahu. Ya, tahu ya. Apa itu kebutuhan? Coba. Iya, coba.
dalam kehidupan sehari-hari? Tunjuk tangannya, yuk. Coba. Makanan, bagus. Nah, lanjut apa? Pendidikan, Asyar, bagus. Apa lagi? Ya itu semuanya adalah kebutuhan ya. Kebutuhan kita itu ada yang harus ada kebutuhan itu ada apanya? Bagiannya. Ada itu namanya kebutuhan, ada juga namanya itu keinginan. Nah, silakan nanti anak ibu lihat videonya. Ada so much more going on right now. Assalamualaikum anak-anak. Materi hari ini adalah aku dan kebutuhanku. Kamu kenapa, Doni? Aku belum makan, Dit. Apakah kalian pernah mengalami kejadian seperti Doni? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan? Makan dan minum untuk menghilangkan rasa lapar dan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Kebutuhan berdasarkan tingkatannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Contohnya seperti rumah, makan, minum, pendidikan, dan pakaian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan berupa penunjang hidup. Kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Contohnya seperti handphone, laptop, mesin cuci, dan televisi. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang biasanya digolongkan menjadi kebutuhan mewah. Contohnya seperti perhiasan, mobil mewah, dan rumah mewah. Sekarang, ayo kita berkunjung ke rumah Rina. Halo Rina, kamu sedang apa Rina? Aku sedang menabung lagi. Wah, kamu ingin menabung untuk apa Rina? Aku ingin membeli boneka, mainan, sepatu, dan barbie. Hal ini dinamakan dengan keinginan. Contoh keinginan lainnya adalah rekreasi, menonton konser, membeli barang mewah, pergi ke salon, dan mengoleksi barang. Jadi, apa itu keinginan dan kebutuhan? Keinginan didefinisikan sebagai sesuatu yang diinginkan untuk kita miliki. Sedangkan kebutuhan adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang untuk bertahan hidup dan hidup layak. Perbedaan keinginan dan kebutuhan. Keinginan tidak harus dibeli, sifatnya tidak terlalu penting, butuh pertimbangan sebelum membeli. Kebutuhan harus dibeli, sifatnya tidak tergantikan, darurat untuk kebutuhan hidup. Apakah kalian sudah bisa membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan? Jika kalian sudah paham, ayo kita bantu Lia untuk memecahkan masalah berikut. Lia adalah siswa SD. Kira-kira apa yang dia butuhkan? Iya. Nah, dari video tadi, anak ibu sudah tahu apa, sudah terbayangkan oleh kalian apa itu kebutuhan? Sudah. Apa itu kebutuhan tadi, Asyar? Sesuatu yang harus kita miliki. Iya, sesuatu yang harus kita miliki. Yang lain? Bagus. Bagus, Razik. Ayo, yang
Ya, di bawah ini merupakan jenis-jenis kebutuhan menurut kepentingannya. Yang paling tepat adalah apa di sana? Ayo, siapa yang berani? Tunjuk tangan. Ya, jawabannya adalah mana jawabannya? Yang warna biru, merah, atau biru? Yang mana jawaban yang benar adalah yang merah, merah ya. Nah, coba kita lihat. Apakah ini salah? Yang mana jawabannya? Merah atau yang hijau? Oh, yang hijau ternyata. Nah, lanjut. Lanjut, ini apa nih? Coba, silakan. Wisna, ayo, cepetan. Coba keluarkan suaranya. Wisna. Wisna merupakan salah satu siswa. Apakah keinginan, pangan, kebutuhan, atau primer? Hah? Ya, kita lihat, cek ya, apakah keinginan? Keinginan itu. Ya. Nah, ya, kita lanjut lagi ya. Nah. Nih, ayo, coba dibaca apa? Ayo, Aldo mengikuti. Aldo mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Dia membutuhkan minuman karena kelelahan dan haus. Minuman termasuk kebutuhan. Ya, apakah betul jawabannya primer? Coba kita lihat. Iya, benar. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, coba tepuk semangat. 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 Sekali lagi, tepuk semangat. 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 Oke. Ya, silakan anak ibu, kita akan mendiskusikan tentang pembelajaran aktif dan kebutuhan ini. Silakan ibu buat kelompok seperti tadi lagi. Ya. Ya, buat. Ya. Nah, baik ibu semuanya, coba perhatikan. Ini ada namanya LKPD, ya. LKPD lembar kerja peserta didik ya, berkelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, ibu harapkan semua anak ibu akan aktif dalam kegiatan ini. Kelompok ini akan ibu bagikan kepada kalian diskusikan dan kalian silahkan ikuti perintahnya. Guntinglah gambar berikut. Terlebih dahulu buat nama anggota. Nah, buat gunting di sini dan ditempelkan di yang mana itu yang ya. Silahkan ibu diskusikan dengan baik. Apa-apa saja kebutuhan itu. Sama ya. Apakah ini di sini ya? Sudah siap? Ya, sudah siap. Silakan anak ibu tampilkan hasil diskusinya tadi ke depan. Kita tampilkan ya apa hasil diskusi.
Iya, bagus. Tepuk tangannya mana nih Bapak satu? Silakan kembali ke tempatnya. Kita tempelkan ya. Langsung ditempel ya. Lanjut, kelompok kedua. Silakan tampil. Kelompok dua.
menjadi tersier. Ya, tetapi kalau orang yang pekerjaannya itu menjadi sebuah primer bagi dia. Saya mengerti? Ya, selanjutnya, anak ibu bisa dijawab pertanyaan lembar evaluasi ini untuk menguji kemampuan anak ibu ya. Nah, silakan ibu jawab, buat nama. Iya, Pak. Buat nama. Ya, silakan. Sudah, bagi yang sudah siap, silakan dikumpul lagi. Yuk. Ya, dikumpul lagi. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari hasil pembelajaran tadi itu dapat kita simpulkan adalah kebutuhan terbagi atas berapa tadi? 3. 1 primer, yang kedua sekunder dan tersier. Primer apa contohnya? Makanan disebut dengan pangan. Ya, apa lagi? Pangan. Pakaian disebut dengan apa? Sandang. Iya. Nah, sementara rumah atau tempat berlindung disebut dengan papan. Nah, udah paham ya? Nah, kalian ibu semuanya, bagaimana anak ibu mempelajari ini? Sudah mengerti? Sudah. Apakah kebutuhan itu kalau seandainya anak ibu ingin beli jam, sementara yang akan dimakan tidak ada, bagaimana? Makanan tidak ada, tapi kita mau beli jam. Gimana yang harus didulukan? Iya, makan ya, nasi dulu baru kita beli jam. Sebab jam itu adalah kebutuhan yang kedua dia sekunder. Oke, baiklah ibu semuanya. Apakah ibu senang dengan belajar hari